Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah memulai hidup baru dalam doa. Di dalam Yakobus 4 ayat 2b. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen adalah suatu kehidupan di mana Allah hidup di dalamnya. Kehidupan Kristen bukanlah sekedar suatu standar kehidupan yang baik, juga bukan sekedar etika atau suatu usaha tata cara keagamaan, tetapi sesuatu yang vital, yaitu hubungan pribadi dengan Allah pencipta yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Pagi ini firman Tuhan berbicara kepada kita untuk kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan hubungan kita dengan Yesus Kristus semakin dekat. Hal itu dapat kita lakukan dengan cara berbicara kepada Tuhan lewat doa. Berdoa ialah berbicara dengan Allah. Setiap orang Kristen dapat atau berhak berhubungan dengan Allah secara langsung melalui doa. Sungguh aneh dan menyedihkan. Banyak orang Kristen berpendapat bahwa dengan berdiam diri sambil merenung tentang Allah merupakan salah satu bentuk doa yang benar atau lebih baik daripada mengajukan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Namun, ini adalah suatu pendapat yang salah. Kita perlu mengerti bahwa kita juga diharuskan membawa setiap permohonan kita kepada Tuhan dan meminta pertolongannya. Sebab kita hanyalah manusia yang terbatas, maka melalui tindakan itu kita dapat mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Makanya kita perlu berdoa dan meminta sama Tuhan. Karena bila kita meminta, kita akan menerimanya. Setiap kita yang mencari akan mendapatkan, dan ketika kita mengetuk, pintu akan dibukakan untuk kita. Boleh kita lihat di dalam Matius 7 ayat 7. Yang kedua yaitu pengakuan dosa lewat doa. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa sikapnya mengecewakan hati Tuhan. Banyak kita sering kali lupa untuk meminta Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Namun perlu kita ketahui bahwa pengakuan dosa merupakan salah satu doa untuk menyucikan dan melayakkan kita di hadapan Tuhan, yaitu dengan kita meminta belas kasihan dan pengampunan atas semua dosa kita. Tuhan tidak akan mendengar doa-doa kita bila ada dosa-dosa dalam hidup kita yang belum kita akui. Karena ketika kita menaikkan doa kita sama Tuhan, tidak boleh kita lakukan dengan sembarangan saja, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Melainkan menaikkan doa harus dengan sungguh-sungguh serta tulus, dan doa itu berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Karena pengakuan dosa juga harus dikatakan dengan jujur sama Tuhan. Sebab jika kita mengaku dosa-dosa kita, Allah akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, lewat doa kita bisa merasakan ketenangan di tengah-tengah badai dan kekhawatiran dari hidup kita. Kita bisa merasakan dan berpikir secara lebih tenang karena melihat ada harapan setelah apa yang kita minta telah disebutkan kepada Tuhan. Dengan doa, kita bisa merasakan artinya kepasrahan atau suatu keadaan yang tidak bisa kita kuasai. Dan lewat doa, kita bisa merasakan begitu banyak manfaat rohani serta pembentukan karakter yang baik. Untuk itu mulailah hubungan saudara sama Tuhan dengan terus berdoa dan meminta agar Dialah yang memimpin hari-hari saudara. Jangan pernah merasa bahwa saudara sendirian, tapi mintalah Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan saudara. Maka Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan saudara. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berdoa.
Bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, yaitu bagaimana kami berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami sering lupa untuk berdoa dan mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini benar-benar menyadarkan kami untuk terus membangun hubungan kami dengan Tuhan lewat doa-doa kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap permohonan-permohonan yang kami panjatkan, sebab Engkau Allah kasih yang mampu mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.